Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan saya Khairul Asbah, salah seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Darut Tauhid Bandung, program studi Hukum Ekonomi Syariah atau HES. Mohon izin, di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mempresentasikan makalah yaitu perlindungan konsumen dalam perspektif Islam melalui konsep khiyar. Perlindungan konsumen dalam ekonomi Islam pada dasarnya berangkat dari gagasan bahwa transaksi bukan hanya hubungan pertukaran barang dengan uang, melainkan hubungan hukum dan moral yang harus dilaksanakan secara adil. Konsumen mempunyai kepentingan untuk memperoleh barang yang sesuai, informasi yang benar, harga yang jelas, serta kesempatan mengambil keputusan secara sadar. Pelaku usaha juga mempunyai hak memperoleh keuntungan yang halal, tetapi keuntungannya tersebut tidak boleh diperoleh melalui penipuan, pemaksaan, penyembunyian cacat, atau praktik yang merugikan pihak lain. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhi minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Quran surah An-Nisa ayat 29. Di mana ayat ini memberikan dua landasan penting bagi kita. Yang pertama, larangan cara-cara batil. Kemudian yang kedua, pentingnya kerelaan para pihak pada sebuah transaksi yang ingin dilaksanakan. Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam Islam bersifat timbal balik. Konsumen dilindungi dari kezaliman, sedangkan pelaku usaha dilindungi dari tindakan konsumen yang tidak jujur. Khiyar menjadi salah satu mekanisme untuk menjaga keseimbangan tersebut, karena hak memilih tidak diberikan secara mutlak tanpa batas, melainkan berdasarkan sebab, syarat, dan juga ketentuan-ketentuan tertentu. Konsumen dilindungi dari kezaliman, penipuan, penyembunyian cacat, dan praktik merugikan lainnya, informasi yang tidak benar ataupun tidak lengkap, serta transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sementara pelaku usaha dilindungi dari tuduhan tidak benar oleh konsumen, pembatalan sepihak tanpa alasan yang dibenarkan syariah, serta tindakan tidak jujur yang merugikan pelaku usaha. Dalam perlindungan konsumen Islam, terdapat hubungan antara aspek hukum dan aspek akhlak. Pelaku usaha tidak hanya dituntut memenuhi standar formal akad, tetapi juga harus menjaga amanah. Jika suatu barang memiliki cacat yang diketahui penjual, menyembunyikannya merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, pendekatan perlindungan konsumen juga harus memperhatikan mafasid syariah, terutama perlindungan harta, hifdzul mal. Transaksi yang mengakibatkan kerugian karena penipuan atau cacat tersembunyi dapat bertentangan dengan tujuan perlindungan harta. Sebaliknya, mekanisme khiyar dapat membantu memastikan bahwa perlindungan harta berlangsung dengan cara yang adil. Adapun mafasid syariah dalam transaksi ada hifdzul mal, hifdzul nas, hifdzul aqd, hifdzul an-nasl, hifdzul ad-din. Adapun dasar normatif perlindungan konsumen dan khiyar, yang pertama Quran surah An-Nisa ayat 29. Kemudian yang kedua Quran surah Al-Baqarah ayat 188 yang melarang memakan harta sesama dengan cara yang batil. Kemudian berikutnya Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang memberikan peringatan keras kepada orang yang curang dalam takaran dan timbangan. Hadis penting tentang khiyar. Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang sangat relevan dengan perlindungan konsumen juga ada yang lain. Barang siapa menipu maka ia bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Yang pertama, pengertian khiyar. Khiyar berasal dari kata Arab al-khiyar yang secara bahasa berkaitan dengan pilihan. Konsep khiyar menunjukkan bahwa akad jual beli tidak selalu harus dipahami sebagai keputusan yang langsung tidak dapat ditinjau kembali. Khiyar dalam fikih muamalah, khiyar bukan berarti akad jual beli selalu tidak mengikat. Hukum asal jual beli yang telah memenuhi rukun syarat dalam mengikat. Khiyar merupakan pengecualian atau mekanisme khusus yang muncul karena sebab. Berikutnya tujuan dan fungsi khiyar. Sebagai perlindungan konsumen, menjaga kerelaan para pihak agar persetujuan tidak lahir dari informasi yang menyesatkan. Kemudian memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memastikan kondisi barang, mencegah konsumen menanggung kerugian akibat cacat yang tidak diketahui pada saat akad. Kemudian fungsi khiyar tidak hanya individual tetapi juga sosial. Khiyar menjaga efisiensi soal dalam ekonomi syariah. Ada khiyar majelis. Hak memilih sama masih dalam majelis akad, yaitu kesempatan mempertimbangkan keputusan antara membeli ataupun tidak. Berikutnya ada khiyar syarat, yaitu hak memilih berdasarkan kesepakatan dalam akad. Berikutnya ada khiyar aib, yaitu hak memilih karena adanya cacat yang tersembunyi pada barang-barang. Ini namanya khiyar pilihan, yaitu hak memilih setelah melihat barang. Ini ada yang namanya khiyar dalam perspektif muharrar dan tadlis. Berikutnya ada prinsip kerelaan ataupun taradin dalam jual beli, prinsip amanah dan siddiq bagi pelaku usaha, perlindungan konsumen dalam transaksi online, transparansi, amanah, dan keadilan dalam perdagangan digital, perspektif khiyar dalam transaksi online, kapan akad dianggap terjadi, kemudian kapan para pihak dianggap berpisah, kemudian kapan hak memilih dimulai dan berakhir, kemudian bagaimana memperlakukan barang yang ternyata tidak sesuai deskripsi, dan terakhir apa saja hak konsumen, apakah dapat mengembalikan barang ataupun meminta penggantian atau pembatalan transaksi. Berikutnya ada etika pelaku usaha dalam menghormati hak-hak khiyar. Adapun kesimpulan materi perlindungan konsumen dalam perspektif Islam, yang pertama ada khiyar majelis, yang kedua ada khiyar syarat, yang ketiga ada khiyar aib, dan yang keempat ada khiyar ruh. Adapun daftar rujukan utama yaitu Al-Quran, Al-Baqarah ayat 188, Quran surah An-Nisa ayat 29, Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1-3, hadis sahih Bukhari, kemudian hadis sahih Muslim, kemudian ada tokoh ulama Wahbah Zuhaili, kemudian ada juga tokoh
ulama wa Mazhali dalam bukunya Fiqih Islam wa Adillatuhu. Kemudian ada Sabit Sayyid dari Kairo dalam bukunya Fiqih As-Sunnah, dan ada beberapa rujukan-rujukan yang lainnya.